Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatunya sudah disiapkan dengan indah sekali untuk kita semua. Adik-adik yang dirahmati Allah dan juga para remaja Indonesia yang tentunya generasi hebat Indonesia, anak-anak hebat Indonesia, tentunya kita bersyukur karena kita diberikan negara yang luar biasa kaya raya. Disinilah kita mendapatkan zaman yang sangat hebat. Semua teknologi serba canggih. Ada yang namanya AI, Artificial Intelligence, dan segala sesuatu yang menghebohkan kita saat ini. Tapi ingat, apapun zamannya, teman-teman, seperti halnya umpama adanya AI atau Artificial Intelligence, harus kita sikapi dengan positif. Yaitu apa? Kita harus mampu sinkron terhadap AI itu. Yaitu dengan apa? Anak soleh Indonesia harus punya AI juga. Apa itu Kak Komang AI? AI itu adab dan ilmu. Jadi menyikapi kecanggihan zaman saat ini, kita juga harus bisa memiliki EA pada diri kita, yaitu apa? Adab dan ilmu. Adab itu apa? Adab yaitu segala sesuatunya lurus, baik, dan berakhlak mulia. Baiklah, senang sekali Kak Komang bisa berjumpa dengan anak-anak yang hebat. Tentunya adik-adik semua di sore ini sudah pada mandi belum? Kalau sudah mandi, pasti sudah segar, badannya siap untuk menerima ilmu dari manapun juga dengan adab yang baik. Mandi juga termasuk adab, membersihkan diri, memuliakan diri untuk menerima hal yang baik. Baik, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad, junjungan kita, seorang yang kita rindukan, kita cintai, yaitu uswatun hasanah, yang memberikan kita contoh suri toladan dari surga untuk kita semua, sehingga kita mampu untuk kembali ke surganya Allah. Mau nggak ke surganya Allah? Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk kepada kisah, Kak Komang tadi sudah menyapa teman-teman hebat semua, anak soleh Indonesia. Anak soleh Indonesia berarti apa? Anak yang punya kepribadian, anak yang memiliki kebiasaan yang baik, suka bangun pagi, sholat subuh, dan juga pastinya rajin belajar, suka olahraga, dan banyak lagi hal yang dilakukan. Tidak hanya diam, malas, dan tidak ngapa-ngapain. Nanti ketinggalan zaman dong. Ketika yang lain sudah hebat, anak Indonesianya ketinggalan. Jangan, karena kalian sudah hebat dan pasti kalian punya seorang figur yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sukses fit dunia wal akhirat. Baik, alhamdulillah. Teman-teman, adik-adik, dan para remaja Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memperkenalkan diri, saya Kak Komang, ya. Kak Komang selalu dengan berdasi besar dan selalu bersemangat bila bertemu dan berjumpa dengan anak-anak soleh Indonesia. Baik, di kesempatan ini Kak Komang akan berkisah tentang seorang sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi Muhammad, karena kita tahu idola anak soleh yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabat dan para tabiin. Sebagai apa? Sebagai figuratif, contoh yang benar-benar nyata dan kita bisa tiru. Banyak sekali orang-orang yang berdekat-dekat dengan Nabi Muhammad, khususnya para sahabat. Ring satu mungkin kita tahu nih, 4 sahabat yang terdekat, yaitu yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abu Thalib. Wah, kita tahu itu ya.
Apa kehebatan Kak Komang? Sangat hebat. Nah, tapi di tema saat ini Kak Komang ingin mengangkat jadi anak sukses. Anak yang sukses apa? Menjemput masa depannya dengan iman nafi'ah, nanti pasti datang rizki wa toyib, ilman nafi'ah wa rizkon toyibah wa amalamu takabala. Maksudnya apa? Teman-teman, jangan diam saja, jangan bermalas-malas. Ayo semuanya rajin belajar, semangat selalu ke sekolah, dan bermasyarakat, jemput masa depan yang gilang gemilang cemerlang, dan tentunya dengan adab dan ilmu, sehingga apa? Masa depannya gilang gemilang, ilmunya bermanfaat bagi negara, bangsa dan agama, dan insya Allah kalian orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya? Siapa yang nggak pingin kaya raya, Kak Komang? Siapa ya kira-kira ya? Pasti semuanya pingin. Tapi ini kayanya kaya berkah. Kaya berkah bagaimana? Kaya yang disyukurin. Atau mungkin ini nanti Kak Komang akan berkisah tentang sahabat yang sempat dijuluki dengan Al-Ghaniyun Syakir. Apa itu? Kaya dan bersyukur. Terkaya dan bersyukur. Siapakah itu? Baik, di ring 1 kita tahu sahabat keempatnya ini semuanya orang-orang hebat, sahabat yang hebat. Di antaranya yang luar biasa Abu Bakar As-Siddiq, yang mendermakan semua hartanya untuk syiar Islam, syiar Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga semuanya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad untuk syiar Islam, 100% dari semua hartanya. Bahkan ketika itu Nabi Muhammad sampai berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar menjawab, dahsyat sekali jawabannya, "Sedangkan hartamu engkau titipkan semua untuk syiar Islam." Pada saat itu untuk sebuah syiar Islam dalam sebuah peperangan yang namanya Perang Tabuk. Jawaban Abu Bakar As-Siddiq yaitu, cukup Allah dan nabinya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah, itu untuk keluargaku. Dahsyatnya, berarti iman ini sangat bernilai ya teman-teman ya. Iman dan takwa, mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, ini iman dan takwa. Anak yang beriman dan takwa insya Allah selamat fid dunya wal akhirat. Sedangkan berikutnya sahabat siapa? Sahabat berikutnya Umar bin Khattab juga begitu, menyerahkan separuh dari hartanya untuk syiar Islam. Bahkan sempat di dalam hatinya itu ada berkata, "Aku paling hebat nih, tidak ada yang menyerahkan semua harta, separuh hartanya untuk Nabi Muhammad." Tapi ternyata jadi ngeper ketika tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semuanya. Maka ada juga sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menyerahkan semua hartanya juga ketika waktu itu diajak para sahabat untuk syiar Islam dalam sebuah peperangan yang sangat dahsyat. Kalau nggak salah peperangan itu dengan bangsa Romawi atau Persia ya, di Perang Tabuk. Disitulah Rasulullah Nabi Muhammad mendatangkan para sahabat, siapa yang mau mendonasikan hartanya untuk jihad kepada Allah, di jalan Allah dalam syiar Islam, maka datanglah Utsman bin Affan memberikan emasnya. Tetapi masih kurang karena memang tidak punya perbekalan sama sekali untuk berperang para sahabat saat itu. Tapi akhirnya siapa lagi? Utsman bin Affan menyerahkan 100 kuda. Menyerahkan siapa lagi? Diserahkan habis kuda-kuda dan beserta baju perang, siap perangnya. Siapa lagi? Utsman bin Affan datang lagi dengan seluruh untanya. Dan ini kendaraan perang nih, kuda perang nih, bukan kuda biasa ini pasti nilainya mahal ya. Juga termasuk unta-unta, juga untuk unta-unta dan perbekalannya loh ya. Nah ini Utsman bin Affan, sampai ketika itu siapa lagi masih kurang, maka didatangkan lagi emas semuanya dan sebagainya, sehingga apa? Disitulah Rasulullah Nabi Muhammad SAW
sangat sayang dengan para sahabat. Nah, ini ya teman-teman ya, luar biasa. Dan juga ada satu lagi, Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib juga sahabat Nabi Muhammad. Dia tidak hanya menyerahkan hartanya, tapi berani berkorban jiwa dan raganya. Bahkan ketika hijrah Rasulullah, Nabi Muhammad berani menggantikan Nabi Muhammad di burdanya. Di tempat tidur Nabi Muhammad dengan burda Nabi Muhammad, untuk siap menggantikan Nabi Muhammad di Baik teman-teman, anak yang hebat, anak-anak yang soleh yang dimuliakan oleh Allah dan dirahmati Allah, itu kisah dari sahabat terdekat. Nah, sekarang Kak Komang ingin mengambil sebuah figuratif, sebuah kisah dari seorang sahabat yang dulu namanya adalah Abdul Ka'bah dan Abdul Amir, tapi ketika hijrah masuk ke dalam Islam, yang ketika saat itu diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka diganti oleh Nabi Muhammad namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Siapakah Abdurrahman bin Auf? Yang disebutkan sebagai atau dijuluki sebagai Ganiyun Syakir, orang kaya yang bersyukur, atau mungkin para sahabat menjulukinya adalah sahabat yang bertangan emas. Apalagi itu tangan emas. Baik, kita akan ikuti setelah yang lewat berikut ini. Anak hebat. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak soleh yang dirahmati Allah. Anak soleh Indonesia, anak soleh Indonesia hebat. Dan tetap bersama Kak Komang di Suara Gresik. Berkisah di Suara Gresik. Baik. Masih hebat dengan duduk tentram, tenang, sudah mandi, sami'na wa ata'na. Baik, kita ikuti kisah Abdurrahman bin Auf Al-Ganiyus Syakir, dijuluki orang kaya yang bersyukur. Dulu di sebuah tempat, ketika panas terik, panas yang ekstrim, dan ketika malam datang dingin yang sangat ekstrim, menjadi sebuah saksi bagi langkah-langkah yang lemah, langkah-langkah yang gontai, langkah-langkah yang penuh dengan harapan, langkah-langkah yang lesu karena meninggalkan semua apa yang dimilikinya untuk hijrah, memenuhi perintah dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di teriknya panas matahari dan keringnya udara itu, jejak-jejak pasir, jejak-jejak langkah yang ada di pasir, yaitu jejak-jejak yang telah dimiliki oleh para sahabat pengikut Nabi Muhammad yang mau mendengarkan berita dari Allah dari langit. Mereka sami'na wa ata'na untuk hijrah ke sebuah tempat dari kota Mekah yang penuh dengan kurusetra, karena penuh dengan angkara murka, penuh siksaan dari
para kafir Quraisy yang pada saat itu, yaitu mereka para pengikut Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya untuk hijrah dari kota Mekah di selatan menuju ke utara ke kota Yastrib, karena pada saat itu namanya Yastrib, teman-teman. Kenapa namanya Yastrib? Karena yang menghuni pertama namanya Yastrib. Tapi ketika Rasulullah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, maka nama kotanya itu dirubah menjadi kota yang terang benderang. Terang benderang kotanya Nabi, karena disitulah Nabi Muhammad menyusun kekuatan dakwahnya, syiarnya, agar supaya Islam semakin meluas dan menjadi rahmatan lil alamin. Teman-teman, anak-anak hebat dan remaja hebat, Indonesia hebat, disitulah ada satu sosok yang gontai, tetapi penuh wajahnya itu dengan semangat. Karena apa? Gontai lesu karena dia mau memberanikan diri untuk meninggalkan dunianya. Meninggalkan dunianya apa? Meninggalkan harta bendanya yang berada di Mekah. Siapa dia? Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Apakah dia seorang yang kaya raya? Ya, ketika belum hijrah, dia berada di Mekah, dia termasuk orang yang terkaya di Mekah. Maka dia berhijrah ke Madinah. Karena apa? Karena taat, sami'na wa ata'na. Karena ingin menyelamatkan imannya, bukan dunianya. Maka Abdurrahman bin Auf berjalan memenuhi perintah Allah untuk meninggalkan semua hartanya, bahkan keluarganya juga ditinggal. Karena apa? Karena pada saat itu yang memusuhi Islam, orang kafir Quraisy, membenci para sahabat dan pengikutnya, sehingga ketika saat itu mereka bisanya ingin menyiksa semuanya untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan menyiksa, menghukum. Kita tahu sahabat banyak yang disiksa sampai ada yang meninggal. Bahkan mereka melarang untuk pergi dari kota Mekah agar supaya ketika mereka pergi, mereka harus meninggalkan semua barangnya. Begitu pula dengan senyum. Si Abdurrahman bin Auf tahu tujuan hidupnya, bahwa masa depan itu adalah akhirat. Maka ditinggallah harta benda dan keluarganya. Dan ketika itu, ketika dia hijrah, dipertemukan oleh Nabi Muhammad, dipertemukan oleh saudara-saudara barunya, yaitu kaum Ansor. Karena kita tahu, teman-teman, sahabat yang hijrah berjalan kaki, naik unta, dengan jarak yang lumayan, kira-kira sekitar 400 sampai 500 km. Tidak seperti sekarang ya. Kalau di antara Mekah dan Madinah bisa tercapai dalam waktu 6 jam karena sudah ada jalan yang mulus. Tapi kalau dahulu panas terik, batu cadas, kering kerontang menjadi sahabat musafir yang hijrah. Sehingga ketika hijrah mereka disebut kaum muhajirin. Dan kaum muhajirin ini dipersaudarakan oleh yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu saudara. Begitu pula Abdurrahman bin Auf dipertemukan dengan seorang sahabat yang kaya raya di negeri Madinah, yaitu Sa'ad bin Ar-Rabi. Di situ diperkenalkan, dipersaudarakan. Bahkan Sa'ad bin Ar-Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai, engkau adalah saudaraku. Aku adalah saudaramu juga. Kami kaum Ansor adalah saudara kalian kaum muhajirin. Dan aku sayang dengan Nabi Muhammad dan diperintahkan untuk mempersaudarakanmu, wahai Abdurrahman bin Auf. Sungguh senang aku mendengarnya. Senang aku mendapatkan tempat yang layak untuk diriku, imanku, dan rasa sayangku kepada Nabi Muhammad dan Allah. Ya, aku orang yang terkaya di sini.
Aku mendengar engkau juga orang yang terkaya di Mekah pada saat itu. Itu dulu. Sekarang aku tidak memiliki apa-apa, wahai saudaraku Arabi. Tidak, jangan khawatir. Aku akan mempersembahkan separuh dari seluruh hartaku untukmu. Semua yang aku miliki separuh untukmu. Terima kasih, terima kasih. Saking sayangnya dengan saudara yang baru, adik-adik dan remaja yang hebat harus sayang sama teman, ya. Harus banyak sahabat, ya. Jangan banyak musuh, ya. Nah, teman-teman, disitulah ternyata ketika dipertemukan Sa'ad bin Ar-Rabi dan Abdurrahman bin Auf, mereka bercakap-cakap. Si Sa'ad mau memberikan separuh hartanya, tetapi istimewanya Abdurrahman bin Auf menolaknya, tapi secara halus dan beradab mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh aku senang menerima kabar darimu. Bahkan aku sungguh senang bisa menerima semua harta yang kau titipkan padaku, kau serahkan kepadaku. Tapi kalau memang engkau saudaraku, tolonglah aku satu hal. Katakan, Abdurrahman, aku dengan senang hati akan menolongmu. Tidak hanya harta yang aku berikan, apa yang aku bisa lakukan, aku lakukan untukmu. Kalau begitu, tolong tunjukkan aku di mana pasar. Ini teman-teman, orang yang hebat, pantang menyerah, pantang putus asa. Dan orang yang dirahmati Allah untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Awalnya kaya raya tapi semua harta, bahkan keluarganya di Mekah untuk hijrah mencari rahmatnya Allah. Dia hanya membawa baju dan sandal jepit. Sandal, iya, alas kaki maksudnya ya. Nah, di situ dia tidak mau hanya meminta-minta. Karena apa? Dia tahu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka Abdurrahman bin Auf meminta kepada saudara barunya Sa'ad bin Ar-Rabi untuk ditunjukkan di mana pasar ini. Anak-anak hebat, kita harus berani untuk sukses. Dengan cara apa? Melangkah, berani melangkah. Maka melangkahlah Abdurrahman bin Auf ke pasar. Dilihat dulu pasarnya, dibaca dulu pasarnya, bagaimana perilaku pasar itu. Maka dimulailah dia berniaga, membeli barang dan menjualnya dengan selisih harga yang diridhoi Allah, dengan selisih harga yang sedikit keuntungan. Itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga sedikit keuntungan, alhamdulillah. Ini pasti rahmat Allah, aku bisa melakukannya, pasti kehendak Allah. Kalau begitu, aku akan coba lagi, beli barang lagi, dijual dengan keuntungan yang sedikit, sehingga siapapun yang membeli kepada Abdurrahman bin Auf, hatinya senang. Dan Abdurrahman bin Auf, saking senangnya, bahkan dia sampai berkata, wah, ini berarti aku sudah terbuka dunia untukku. Berarti aku kalau memegang dan membuka batu, maka akan aku temukan sesuatu di balik batu ini, yaitu pastinya emas. Disitulah maka apapun barang yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf bisa mendatangkan keuntungan atau menjadi emas. Apapun itu, bahkan batu pun bisa jadi emas kalau dia yang menjualnya. Nah, teman-teman, marketplace kita tahu ya, canggih ya teman-teman. Nggak apa-apa, anak-anak hebat saat ini, anak-anak Indonesia hebat, pasti kenal sama yang namanya pasar, harus kenal dengan namanya pasar atau marketplace. Keuntungannya sedikit itu, tapi banyak, akhirnya membawa Abdurrahman bin Auf tidak sombong dan tidak tinggi hati, teman-teman. Hati-hati, jangan sampai kita sombong, teman-teman. Ya, karena sombong itu bisikan Mr. Saiton. Maka dari itu Abdurrahman bin Auf mulai lagi membaca pasar. Dilihat pasarnya, diteliti dengan kecerdasan dan akhlak mulianya. Dia lihat bagaimana
ekonomi berjalan di situ. Sehingga akhirnya ditemukan satu di saat itu. Yaitu apa? Pasar ini memang hebat. Pasar ini hebat. Sudah banyak yang berjualan di sini, berniaga secara ekonomi di sini. Karena ini memang pasar. Tapi aku lihat ada sesuatu yang membuat semua jadi tidak seimbang. Kenapa? Ternyata pasar itu pada saat itu banyak sekali kaum muslim yang berjualan di pasar itu, banyak yang kecewa atau tidak bersyukur. Kenapa? Karena biaya sewanya mahal. Di pasar itu antara keuntungan dan sewa tidak sama. Sewanya terlalu mahal dan keuntungannya sedikit, sehingga banyak yang mengeluh. Kenapa kok mereka kaum muslim mengeluh? Ternyata pasar itu banyak sudah dimiliki oleh kaum Yahudi pada saat itu. Maka dari itu ada satu peluang dari Abdurrahman bin Auf membaca pasar itu, maka dia ingin menciptakan pasar yang baru. Teman-teman, keren nggak? Marketplace yang baru. Itu kalau zaman sekarang. Atau akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf itu menjadi seorang entrepreneur nih teman-teman. Keren ya. Seorang pengusaha yang keren ini. Maslahah, ingin bermanfaat. Karena apa? Karena dia bersyukur. Setiap dia mendapatkan hasil, dia bersyukur. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang bersyukur, maka aku akan tambahin nikmatnya. Teman-teman, disinilah Abdurrahman bin Auf menggandeng temannya, kongsi. Wah, jadi bersama teman kita suksesnya jangan sendiri teman-teman. Ngajak-ngajak teman nih. Maka ayo, mau ikut, kau punya modal, maka didatangkanlah sahabat tadi, saudaranya tadi, Sa'ad bin Ar-Rabi. Untuk apa? Ada apa Abdurrahman bin Auf? Kita ciptakan pasar yang baru. Untuk apa? Untuk umat muslim. Agar bisa bermanfaat. Baiklah kalau begitu, itu keinginanmu. Apa yang harus aku lakukan? Mari kita beli bersama sebuah tempat di samping pasar ini. Maka dibelilah tempat di pasar itu, di samping pasar yang awalnya. Pertama-tama orang, ngapain ini kok ada? Kenapa itu kok ada tempat yang dibeli Abdurrahman bin Auf untuk apa? Ya aku nggak tahu. Kenapa itu? Maka Abdurrahman bin Auf karena cerdas lisan bahasa, maka dia mengajaknya umat muslim untuk berjualan di sana. Apa untungnya jualan? Jangan khawatir, kalau di tempatku kalian bisa membayar sewa jika kalian sudah mendapatkan keuntungan. Bener saja. Yang bener. Masa begitu? Kalau kami di sini harus sewa dulu dengan harga mahal, baru kami cari keuntungan. Dan itu kadang-kadang boncos. Boncos. Boncos itu rugi, teman-teman. Ya. Terus, tapi ini luar biasa. Masa kamu begitu? Silakan dicoba dulu. Maka 1-2 pedagang muslim pindah dan benar. Ketika berjualan di situ mendapatkan keuntungan, dan ketika belum mendapat keuntungan tidak ditarik uang sewa. Tapi ketika sudah mendapatkan keuntungan, dia sewanya murah dan boleh dibayar ketika aku sudah mendapatkan keuntungan. Maka di teman-temannya diajak, ini loh Abdurrahman bin Auf. Ya, dia di tempat itu lebih barokah, lebih berkah, sehingga kita mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kita tidak boncos untuk membayar sewa. Teman-teman yang dirahmati Allah, anak-anak hebat Indonesia, anak soleh Indonesia yang hebat, maka berbondong-bondong pindahlah semua pedagang-pedagang muslim itu di tempat Abdurrahman bin Auf. Kalau sekarang tuh kerennya itu berarti Abdurrahman bin Auf itu kalau sekarang itu seperti seorang startup. Wah, yang menciptakan pasar baru, ekonomi model baru. Wah, canggih ya. Iya, anak hebat juga begitu, harus berani sukses. Dengan apa? Dengan akal yang sehat, cerdas, dan iman dan takwa yang mendampingi kecerdasannya. Maka Abdurrahman bin Auf mendapatkan banyak keuntungan di situ. Dan tidak hanya itu, Abdurrahman bin Auf mengajak para pedagang itu untuk memiliki habit, kebiasaan yang baik. Apa? Kalau berdagang, berniaga, tidak dengan hutang. Abdurrahman bin Auf menjauhkan teman-teman dari
semuanya dari riba. Nah, tidak hanya itu, ternyata Abdurrahman bin Auf ingin semuanya itu jujur kalau berniaga. Karena jujur itu sidik, sifat Rasulullah Nabi Muhammad, ajaran langsung dari Muhammad, kekasih kita. Disitulah diajarkan kejujuran. Terus tidak hanya itu, teman-teman, kalau engkau berdagang tidak hanya harus jujur, tapi lebihi. Pada saat itu kaum Yahudi bisa untung banyak karena apa? Selalu curang dalam menimbang. Harusnya ketika harus mendapat 1 kilogram beras umpama, atau mungkin kalau beras lah, ya beras mandi ya kalau di Arab sana ya, harus itu, tapi dikurangi timbangannya. Ini ngeri sekali teman-teman. Itu tidak boleh dalam berdagang, itu namanya curang. Tapi itu dilakukan oleh kaum Yahudi pada saat itu agar meraup keuntungan yang banyak. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Dia punya sifat ketika berdagang, selain seperti Nabi Muhammad jujur, amanah, dia juga melebihkan barang dagangannya. Ketika harusnya mendapat 1 kilo, dia lebihi segenggam atau 2 genggam. Dan ini ajaran Rasul Nabi Muhammad. Nah teman-teman, sehingga banyak sekali yang selalu ingin beli dan berdagang dengan Abdurrahman bin Auf. Tidak hanya itu teman-teman, ternyata Abdurrahman bin Auf dari teknik berdagangnya yang hebat begitu, dia jujur, tidak berhutang, dan juga melebihkan ini. Dia juga suka berbagi. Nah, jadi ketika semua memang mendapatkan sesuatu hal yang istimewa, dia tidak pernah rugi karena Allah sudah meridhoi dia, Abdurrahman bin Auf, menjadi orang yang kaya. Nah, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapat untung, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Dia bersedekah, bahkan dikisahkan pernah seluruh jalan di kota Madinah itu penuh dengan unta dan barang bawaannya. Dan unta dan barang bawaannya ini milik Abdurrahman bin Auf. Untuk apa? Untuk dibagikan ke seluruh masyarakat kota Madinah, khususnya kaum muslim pada saat itu. Sehingga mereka kaum muslim di kota Madinah merasakan bahwa kekayaan Abdurrahman bin Auf juga termasuk kekayaan kami semua. Berbagi, dan itu benar, tidak tambah membuat dia miskin, tambah kaya. Nah, ini teman-teman, kaya itu adalah anugerah asalkan jalannya baik. Jadi teman-teman, tidak hanya itu keistimewaan dari Abdurrahman bin Auf, ya, kekayaannya membuat dia menjadi orang yang bersyukur. Baik, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik teman-teman hebat, masih bersama Kak Komang di Suara Gresik. Berkisah tentang Al-Ghaniyyus Syakir, yaitu orang kaya yang bersyukur. Tidak ada salahnya ketika kita mau belajar berjuang untuk menjadi seorang yang sukses, kaya, dan kekayaannya itu membawa kita di surganya Allah karena bersyukur dan suka berbagi. Baik, kembali kepada Abdurrahman bin Auf yang juga termasuk golongan daripada as-sabiqul awalun, yaitu orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, yang kaya raya, tapi kekayaannya membawa dia di surganya Allah. Baik, kekayaannya tidak pernah turun. Karena apa? Ilmunya dan kebermanfaatan apa yang dilakukannya. Tadi itu sebagai seorang startup atau entrepreneur. Luar biasa, keren ya. Adik-adik juga begitu, di masa depan harus disambut dengan semangat dan kesuksesan yang bermanfaat. Baik, kekayaan Abdurrahman bin Auf tidak terbendung. Bahkan ketika dia pernah sempat bersedih dengan kekayaannya. Bagaimana sedih ketika pada saat itu Rasulullah Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa nanti orang yang paling kaya akan dihisab setelah orang-orang yang miskin lebih dahulu, kira-kira 500 tahun setelah orang-orang miskin dihisab. Dan ini membuat sedih Abdurrahman bin Auf. Maka dia berusaha untuk miskin. Wow, bagaimana? Kok bingung nggak Komang? Orang-orang semuanya pada pingin kaya, tapi ini kok pingin. Iya, Nabi tadi. Iya, karena ia ingin masuk surga lebih cepat bersama orang-orang muslim dan Rasulullah Nabi Muhammad dan orang-orang muslim, sahabat-sahabat Rasul. Karena dia tahu ada sahabat yang ketika meninggal hanya memiliki, miskin sekali, hanya memiliki satu kain. Ketika diangkat untuk menutupi wajahnya, kainnya terbuka. Ketika ditarik ke bawah, terbuka. Maka Abdurrahman bin Auf berusaha untuk agar supaya hartanya tidak menjadi penghambat untuk masuk surga ketika dihisab masuk surga. Maka dia pun banyak melakukan hal-hal yang di luar nurul nalar. Sehingga apa? Maka dia ingin rugi pada saat itu. Sehingga apa? Ada sebuah kisah ketika pada saat itu para sahabat atau teman-teman, orang-orang sahabat-sahabat dan teman-teman kaum muslim yang pada saat itu memiliki kebun-kebun kurma, semuanya pada mengeluh, Abdurrahman bin Auf, aku sedih sekali, kurma yang kami panen tidak laku dan semuanya membusuk. Iya, kami rugi besar, semuanya kurma ini membusuk. Oh, kalau membusuk begitu, tidak akan ada yang bisa dan mau membeli kami. Melihat itu, tiba-tiba senyum merekah di seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ini saatnya untuk mengeluarkan semua hartaku dan aku kehabisan harta, tapi aku bisa menolong semua orang. Baiklah kalau begitu, wahai saudara-saudaraku, kemarilah, aku beli semua kurma kalian, datanglah kepadaku semua kurma kalian yang busuk, sini aku beli. Belilah dengan harga yang mahal, semua harta dikeluarkan. Maka semua orang yang tadinya kecewa, sedih, semuanya gembira karena bisa membeli barang atau kurma yang tidak mungkin bisa dijual lagi karena busuk. Maka mereka pulang dengan hati yang bingah, hati yang gembira, berbunga-bunga. Maka Abdurrahman bin Auf pun juga senang. Akhirnya aku menjadi miskin. Hingga suatu ketika semua kurma yang busuk sudah terkumpul berada di tempat Abdurrahman bin Auf, tiba-tiba datang seorang utusan dari Raja Yaman pada saat itu. Yaman, negeri Yaman itu ada di
bawah kota Mekah, teman-teman. Kalau secara geografi, maka datanglah mereka. Mereka dengan kudanya dan mengumumkan, "Wahai orang-orang Madinah, siapa di antara kalian yang memiliki obat yang mujarab?" "Hah, obat? Obat? Obat apa? Obat apa?" "Obat yang diharapkan untuk bisa membantu kami, karena kerajaan kami di negeri Yaman sedang terjadi penyakit menular yang tidak bisa, yang berbahaya, pandemik yang berbahaya." "Oh, seperti pandemik ya?" "Iya." "Terus apa yang kamu butuhkan, wahai utusan dari Raja Yaman?" "Kami sedang membutuhkan kurma busuk untuk mengobati orang-orang yang sedang sakit terkena pandemik di negeri kami." Disitulah rahmat Allah. Si Abdurrahman bin Auf yang mengeluarkan semua hartanya untuk menolong teman-temannya yang dalam keadaan rugi agar tetap untung, dan ia ingin rugi pada saat itu, tapi ketetapan Allah datang kepadanya. "Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahi nikmatku. Barang siapa yang suka bersedekah, pasti tijaratil lang tabur." Yaitu apa? Dalam perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Disitulah ternyata, "Kalau begitu, ambillah semua kurma yang aku miliki ini." Abdurrahman bin Auf menyerahkan semua kurma yang busuk. "Kurma busuk? Ya, ini kurma, katanya bermanfaat untuk kalian." "Alhamdulillah, ini yang kami inginkan. Ini, ayo semua pasukan, prajurit semua bawa kurma ini dan berikan dia hadiah." Maka ternyata harta Abdurrahman bin Auf yang habis untuk membeli semua kurma yang busuk tadi dikembalikan oleh utusan raja dari negeri Yaman itu 10 kali lipat. Luar biasa. Teman-teman, janganlah kita pernah iri dan dengki terhadap apa yang dimiliki teman kalian atau siapapun yang dimiliki lebih daripada kalian, karena sebenarnya apa yang dimiliki oleh kita semua pasti karena ridhonya Allah. Baiklah teman-teman, itu cerita daripada Abdurrahman bin Auf yang kaya dan suka dermawan karena bersyukur. Nah, hikmah dari kisah ini yaitu, teman-teman anak soleh Indonesia hebat, yuk belajarlah yang rajin. Jangan pernah putus asa untuk maju ke depan. Apapun keadaannya, harus tetap mau berjuang, mau berusaha, pantang menyerah, dan jangan lupa memiliki niat yang tulus lillahi ta'ala. Kalau memang masa depannya gilang gemilang, sukses cemerlang, diberikan oleh Allah titipan yang banyak berupa kekayaan, kemandirian, jangan sampai tinggi hati, tetapi tetaplah rendah hati dan bersyukurlah, sehingga seperti Abdurrahman bin Auf, Al-Ghaniyus Syakir, orang yang kaya bersyukur, tidak tambah semakin habis hartanya, tapi semakin berlimpah. Sehingga apa? Sehingga di ujung usianya pun masih bisa mewariskan segala sesuatu yang terbaik untuk negara, bangsa, dan agama. Kaya tidak dilarang oleh Islam, tetapi anak yang hebat selalu berjuang untuk kemaslahatan. Disinilah kalian harus terus beramanah, beramaliyah yang istiqomah. Wow, keren Kak Kemang. Berarti EA, Artificial Intelligence, ketika kita pintar beradaptasi dan berinovasi seperti sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf yang hebat dalam sisi berniaga dan ekonomi, berarti juga harus terus ya bermanfaatnya. Iya dong, tetap harus beramaliyah, bermuamalah, amaliyah yang amaliyah, amanah yang istiqomah. Jadi teman-teman, Kak Kemang akhiri, semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat, yang diridhai Allah.
ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah, yang selalu berbakti kepada ayah dan bunda, rajin belajar, mendoakan ayah dan bunda, dan juga mendoakan bapak dan ibu guru semua, dan juga selalu menyayangi Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Dan insya Allah ilmu kalian, kepintaran kalian akan disertai dengan iman dan takwa yang selalu melekat dari di hati, dan menjadikan kesolehan kalian, adab kalian, kesolehan kalian menjadikan Indonesia yang hebat, Indonesia yang emas, Indonesia yang jaya di tahun-tahun yang akan datang. Demikian bersama Kak Komang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa nabtika wa tika mustatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi nikmatika alayya abu bidanbi fafirli fa innahu la yabsiru dunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa atina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.